Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi seperti ini ya. Di tiap-tiap pintu masjid itu, di tiap-tiap pintu masjid ada malaikat yang bertugas untuk mencatat nama setiap orang yang masuk ke dalam masjid itu. Di setiap ada masuk, dicatat namanya itu oleh malaikat. Sampai ketika khatib naik ke atas mimbar, buku catatan itu ditutup malaikat. Karena malaikat juga ikut duduk mendengarkan pembacaan khutbah. Jadi kalau misalnya ada yang masuk masjid, ketika khatib sudah ada di atas mimbar, namanya tidak ada di buku catatan itu, Pak. Namanya tidak ada di buku catatan. Ini buku catatan khusus, Pak, ini. Ya. Tapi sekalipun demikian, secara hukum fikihnya, kita bicara fikih. Secara hukum fikihnya, selama dia masih mendapati bahkan satu rakaat saja bersama dengan imam, secara hukum fikihnya dia masih dipandang mendapati salat Jumat. Ya, disebutkan tadi kalau dia masih dapat satu rakaat, maka dia tinggal menambah satu rakaat lagi setelahnya. Didasarkan kepada keumuman hadis, man adrakar rak'ah faqad adrakas shalah. Barang siapa yang mendapati satu rakaat, berarti dia mendapati salat itu sepenuhnya. Maka sekalipun dapat satu rakaat, tinggal dia satu rakaat lagi, Pak. Tapi kalau misalnya kurang dari satu rakaat, masuk pada saat imamnya sudah rakaat kedua baru dia masuk ke masjid, maka dia sudah tidak dianggap lagi mendapati salat Jumat secara hukum fikih. Dia harus salat zuhur 4 rakaat. Jadi sekali lagi Pak saya sampaikan, kalau menurut umumnya ulama fikih, Pak, tetap dipandang mendapati salat Jumat. Tapi saran saya, mohon maaf, kan ada juga kebiasaan sebagian orang. Bisa sebagian orang sebetulnya cepat datang, Pak, cepat datang, tapi tidak masuk di masjid, duduk-duduk saja di luar, duduk di motor, ya, cerita-cerita, dihabiskan rokoknya apa semua. Nanti mau qamah atau khutbah kedua kalau sudah doa, Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat, baru masuk rame-rame ke masjid. Ini tidak ada namanya, Pak, di daftar catatan khususnya para malaikat. Jadi bersegeralah kita masuk ke dalam masjid. Jangan hanya melihat secara hukum fikih saja. Ya, karena beragama secara fikih itu beragama secara minimal. Kita mesti tingkatkan ibadah kita. Kalau fikih bahasannya itu boleh tidak boleh, sah tidak sah. Tapi kalau adab bukan sebatas itu. Adab itu pertanyaannya pantas tidak pantas, baik tidak baik. Saya kira itu, Pak. Wallahu a'lam. Silakan, Pak.